Sabtu. Ada yang melaksanakannya pada tanggal 10 Juli dan itu diyakini tanggal 10 Dzulhijjah pada hari Ahad. Masalahnya kalau saya boleh angkat, terjadinya perbedaan penentuan awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah yang menyebabkan seperti kejadian kemarin, siamnya nggak sama. Idul Adha nanti baktone ora padha. Itu sudah terjadi sejak saya belum lahir. Belum lahir itu sudah. Begitu kritiskah persoalannya? Begitu fundamentalkah masalahnya? Sehingga kalau kita ukur dengan hari kemerdekaan RI tahun 2022, sudah berjalan 70 tahun ke orang rampung-rampung, rampung. Tidak ada tanda-tanda untuk menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi, apa masalah ini begitu prinsip? Saya pakai bahasa Indonesia. Tuhannya satu, Islamnya satu, Qurannya satu, hadisnya satu, nabinya satu. Kalau persoalan hisab dan ru'yah itu persoalan yang sangat besar. Apa tidak bisa Quran memberikan jalan keluar? Apa tidak bisa sunnah sahihah memberikan jalan keluar? Apa tidak bisa para ulama yang adalah warasatul anbiya itu memberikan jalan keluar? Jadi kalau orang yang tidak senang Islam, baik dia itu orang Islam apalagi bukan orang Islam, mungkin akan mengatakan, astagfirullahaladzim, kuwi agama cah apa? Umatnya berbeda lebih dari 70 tahun. Di atas usianya Mbak Megawati. Mbak Megawati umurnya berapa? Orang ngerti? Itu mantan presiden kita sudah ngerti umurnya. Tak kandani 75 tahun. 75 tahun. Ini kalau orang kafir dalam usia pernikahannya yang 75 tahun itu, enggak ada kaitannya dengan Mbak Mega. Orang itu kalau sudah nikah selama 25 tahun
mengadakan pesta kawin era usia 50 tahun kawin emas, usia 75 tahun kawin zamrud, usia 100 tahun kawin panduso. Ini masalah puasa bahasa mereka. Ngantai kesel aku krungu dure. Mereka yang berbeda pendapat. Dan kata-kata ini terucap dari mereka yang adalah mungkin orang Islam dan adalah orang kafir. Kalau ada perbedaan pendapat, dan walau alam ya, kalau saya suudzon itu nyati openi, ojo nganti rampung kalau ada perbedaan pendapat. Tidak mungkin kedua-duanya benar. Nggak ada kebenaran kok dua itu nggak ada. Tidak mungkin kedua-duanya benar. Yang kedua, mungkin kedua-duanya salah. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin yang satu benar, yang satu salah. Katakanlah yang satu benar, yang satu salah. Apa tidak ada makhraj? Apa tidak ada jalan keluar? Kalau orang non muslim ya mungkin. Quran mungkin gopo. Hadis mungkin gopo. Ulama kamu dengan sekian ribu kitab tulisan mereka yang usianya sampai hari ini bisa sampai 2000 tahun. Kok 2000 tahun? 1000 tahun. Ini maaf, saya tidak punya niat untuk menerangkan ini. Tapi itulah ungkapan nelongso saya. Katanya innamal mu'minuna ikhwatun. Surat apa? Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau kita artikan dengan pengertian secara benar, bahwa inama itu di dalam bahasa disebut adawatul khasr. Coba di situ artinya kan sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Kalau sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, itu ayat bukan innamal mu'minuna ikhwatun, tapi innal mu'minina. Innal mu'minin apa innal mu'minun? Innal mu'minun ikhwatun. Inna sesungguhnya. Tapi di sana ada tambahan ma innamal mu'minuna ikhwatun. Sehingga mau tidak mau harus diartikan innama itu adawatul khasr, huruf pembatas. Sehingga artinya sesungguhnya
saudara orang-orang beriman itu hanyalah orang beriman. Sesungguhnya saudara orang beriman itu hanyalah orang-orang beriman. Itu pengertiannya. Ya sudah diartikan sesungguhnya orang beriman itu bersaudara juga jelas. Tapi nyatanya tidak bersaudara lagi. Dalam arti ya berat sama, dipikul ringan sama, dijinjing kowe susah aku melu susah, kowe seneng PN dhewe macam apa. Ini kenyataannya. Harus kita telan seperti kita menelan pil pahit. Tapi selebihnya saya sampaikan sebuah hadis sahih dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan dirawikan oleh semua jamaah perawi hadis kecuali Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus sholihu fiha, dalam riwayatnya al-amalus sholihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar. Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bi syai'in min dzalik. Tidak ada, saya artikan secara bebas, tidak ada hari-hari dalam satu tahun. Kalau kalender Hijriah 355 hari, kalau kalender Miladiyah 365 hari. 4 tahun sekali ditambah 1, 366 hari. Tahun apa? Gak bisa. Tidak ada hari-hari dalam satu tahun 355 hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan amal soleh yang dikerjakan oleh orang Islam antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari dalam satu tahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan antara 1 sampai 10 Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, termasuk jihad fi sabilillah yang apabila jihad fi sabilillah maju ke medan perang. Berkali-kali saya ingatkan, Rasulullah selama 10 tahun di Madinah itu rata-rata 1 tahun memimpin jihad, memimpin perang itu 3 kali. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rasulullah termasuk jihad fi sabilillah, maju ke medan perang, pilihannya 1 dari 2, membunuh atau dibunuh.
Kalau dikerjakan di luar tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, nilainya kalah dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10. Padahal Rasulullah menyebut al-jihad itu zarwatu sanam, Ra'sul amri al-Islam. Semua persoalan harus bersumber, harus berpangkal kepada Islam. Artinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Pokok persoalan itu Islam. Tiangnya amuduhu as-sholat, sholat. Wa dzarwatu sanamihi, Rasulullah menggambarkan seekor unta, punuknya. Jadi tidak ada anggota badan seekor unta yang lebih tinggi dari punuk. Punuknya, puncaknya, itu jihad fisabilillah. Kok sampai Rasulullah bersabda tidak ada amal dalam 1 tahun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Termasuk jihad Rasulullah. Iya. Termasuk jihad yang dikerjakan antara tanggal 11 Dzulhijjah sampai akhir bulan Dzulqa'dah tahun berikutnya. Satu-satunya amal soleh yang nilainya mengalahkan amal yang dikerjakan oleh seorang muslim antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, dia terangkan, seorang laki-laki yang memelanai kendaraan perangnya. Kalau dahulu bisa unta, bisa kuda, bahkan mungkin bisa biwal, bisa keledai. Mempersiapkan senjatanya, busur dan panahnya, tombak dan pedangnya, manjane dan seterusnya. Kemudian berangkat menuju medan jihad. Walam yarji' bisyai'im min dzalika. Setelah itu enggak pernah ada ceritanya lagi. Enggak pulang ke negerinya. Artinya mati syahid. Tidak ada amal yang mengalahkan amal seseorang yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, amal sholat, kecuali satu, orang yang mati syahid. Nah, amal sholat itu apa ya? Saya ulangilah materi ini. Ya amal sholat, ya amal sing becik, apa sih? Becik mung kowe wong akeh. Becik mung kowe wong sak donya belum tentu baik di sisi Allah. Kebaikan yang dilakukan oleh minoritas umat manusia tidak harus divonis itu kesalahan, dan kebenaran itu berpihak kepada mayoritas. Ya, secara gampang saya harus ingatkan, umat Islam itu mayoritas itu hanya pada zaman Nabi Adam ya. Nabi Adam, Ibu Hawa, Qabil X5, Habil Layudha, wong 6 Islam. Berarti orang Islamnya 100%.
Zaman Nabi Nuh sudah beda. Nabi Idris sudah beda dan seterusnya. Sampai sekarang itu mereka mesti minoritas. Seorang muslim yang tidak radikal mesti meyakini innatina indallahi Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Agama yang diridhoi oleh Allah itu Islam. Jadi yang benar menurut keyakinan saya seorang muslim itu Islam. Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in min dzalik. Jadi saya kembalikan tentang keutamaan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Terakhir yang saya kupas apa tadi? Siang. Hah? Siang. Enggak, tadi kok saya bicara minoritas mayoritas apa Mas Mantan? Saya ngomong wae lali sing dijak omong apa meneh. Apa? Hah? Kita kalau ngomong sering ngelantur ke sana ke sini, sudah selepas kontrol. Ukuran amal soleh. Wah, jazakallah. Apa yang disebut amal soleh? Tidak mesti amal yang baik. Kowe ndek putu eling kok. Ndek buyut malah urung. Syekhul Islam mendefinisikan amal soleh itu dengan kata-kata yang agak panjang dan ada kata-kata yang sederhana. Makana muwafiqan li syar'illah maksudan bihi wajhallah. Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan syariat Allah, ditujukan untuk mencari ridha Allah. Ini terlalu panjang, yang pendek. Makana sawaban khalisan. Amal soleh adalah amal yang benar, bukan benar mungkuku, bukan benar mungku wong akeh, bukan benar menurut Allah. Wa qulil haqqu mir rabb. Kebenaran itu satu kebenaran yang datang dari amal soleh adalah amal yang benar. Ketika kita salat maghrib 3 rakaat, suasananya masih hujan, meskipun tidak sederas ketika Pak Aziz mendampingi saya. Terus banget ya Pak Aziz. Dilanjutkan dengan jamaah motor, maghribnya 3 rakaat, misalnya 4 rakaat. Itu sawaban benar. Amal tadi disebut amal soleh karena sawaban, karena benar. Tetapi menjadi butuh, mudeng-mudeng. Hah? Butuh iki bojone pathuk lho. Mudeng-mudeng Pak Cik. Hah? Rusak. Ora netes. Oh, kalah pinter loh. Telur ayam yang diteteskan dan tidak netes itu namanya butuh. Menjadi butuh. Meskipun sholatnya 4 rakaat, kalau isya subuh 2 rakaat, ngapa? Harus ada sisi mata uang yang lain, kholison, ikhlas.
sudah benar ditambah dengan ikhlas, tumbuh untuk tutup menjadi amal soleh. Meskipun itu benar tapi tidak ikhlas juga tidak disebut amal soleh. Meskipun itu ikhlas, lillahi ta'ala kata orang Solo saking fasihnya. Tetapi tidak sesuai dengan syariat Allah juga tidak disebut amal soleh. Mengadakan pesta ulang tahun, jadi ada kawin perak, kawin emas, kawin pesta kelahiran, nyalakan lilin, ditiup, happy birthday to you. Elaknya nggak ngerti, elaknya tidak diberikan contoh oleh Rasulullah. Rasulullah nggak pernah mengadakan ulang tahun. Istri beliau keplak, astagfirullahaladzim, Ummatul Mukminin kok keplak. Di zaman Orde Baru itu ada saudaranya Pak Presiden Soeharto, namanya Prabowo Sutejo, lali ya, itu ngadakan ulang tahun di Jogja, ngumpul ke kere, cacahe 1000, diberi makan gratis, mulai digawani kerdus, tur disangoni uang yang pada waktu itu paling besar. Berapa? 10.000 kok emang banyak. Wah, Masya Allah. Gawe seneng kere siji wae ganjarane gede banget. Kalau apalagi 10, apalagi 100, apalagi 1000. Mulai di sangone di 10.000 kuwi nggo ngliwet kere saanak bojone seminggu rantai. Tetapi itu haba amafura, debu-debu yang berterbangan muspro tanpa tadi, karena tidak berangkat dari muwafiqan li syar'illah. Tidak ada. Sampai di sini mungkin ada yang ganjel, nggak ada ya. Tidak ada amal soleh. Tidak ada hari dalam 1 tahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, ayyuhuma afdal, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama, mana yang lebih utama? Karena hadisnya tidak ada hari dalam 1 tahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan amal soleh antara tanggal 1 sampai 10. Mana yang lebih utama? Pertanyaannya pendek, tetapi saya formulasikan dengan bahasa yang mudah-mudahan komunikatif. Pertanyaannya yang tercantum di sini di Majmu' Fatawa, mana yang lebih utama antara bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah? Ya, di sini saya formulasikan mana yang lebih utama antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah.
Jumat tanggal 2 Juli ya, kita akan berpegang pada ru'yah. Sampai Juli tanggal 10. Mana yang lebih utama antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan 1 sampai 10 Ramadan? Apa jawab beliau? 1 sampai 10 Dzulhijjah. Aduh, Masya Allah, mlebu masjid nganggo kathok cendak. Mana yang lebih utama tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan 1 sampai 10 Ramadan? Beliau jawab dengan formulasi yang saya buat tadi. 1 sampai 10 Dzulhijjah lebih utama dibanding dengan 1 sampai 10 Ramadan. Yang kedua, mana yang lebih utama? Ayyuhuma afdal? Antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan 11 sampai 20 Ramadan. Beliau jawab 1 sampai 10 Dzulhijjah lebih utama dibanding dengan 11 sampai 20 Ramadan. Yang kembali kepada pertanyaan tadi, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan 21 sampai akhir Ramadan? Dijawab oleh beliau, sebetulnya janjane fil haqiqah 1 sampai 10 Dzulhijjah itu lebih utama dari 21 sampai akhir Ramadan. Tapi berhubung di antara tanggal 21 sampai akhir Ramadan itu ada yang 1 malam mempunyai nilai khairum min alfi syahrin, yaitu malam Lailatul Qadar, sehingga 21 sampai akhir Ramadan lebih utama daripada tanggal 1 sampai 10. Berangkat dari pemahaman Lailatul Qadar itu apakah turun malam 21, apakah 22, 23 dan seterusnya. Bahkan muridnya memberikan keterangan, orang yang memberikan jawaban keluar dari jawaban ini, jawaban tadi tidak beres. Untuk itu jalan keluarnya, sikapilah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu seperti kamu mensikapi tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Perbanyak tahlil, itu Rasulullah ya, perbanyak zikir, perbanyak tilawatul Quran, perbanyak infak. Dan satu hal yang juga dilakukan oleh Rasulullah menurut hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh pakar hadis abad 20 Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini yang maaf ya, astagfirullah, kok kurang dimasyarakatkan, kok kurang membudaya apa yang akan saya sampaikan di kalangan umat. Kalau siam 6 hari di bulan Syawal, orang sudah terbiasa mendengar dan mudah-mudahan terbiasa melakukan.
Siam Arafah orang sudah terbiasa. Siam Muharram orang sudah terbiasa. Siam Bad orang sudah terbiasa. Tapi bahwa Rasulullah melaksanakan siam 9 hari di awal Dzulhijjah, beliau juga melakukan siam Muharram, beliau juga melakukan siam 3 hari setiap bulan, siam tanggal 13, 14, 15. Ini kurang tersosialisasikan. Padahal jelas siam itu bagian dari amal soleh. Padahal jelas tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dalam 1 tahun dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Ini maaf. Kalau saya berbicara dengan matematika, mudah-mudahan tidak keliru. Kalau keliru saya istighfar. Siam 1 hari, siam 1 hari, ngampet ora sarapan, ngampet ora mangan awan, tapi nanti makan. Ini pengajian malah perlu dolanan HP yo. Ngampet ora udut sedina pirang ler to. Itu nilainya sama dengan orang maju ke medan perang membela agama Allah. Perang Badar, perang Uhud, perang Khaibar, perang Khandaq, perang lain-lain. Kalau sampai kita tidak kemecer, mudah kemecer. Kalau kita tidak kemecer, diiming-imingi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tertarik sama sekali. Bahwa hari-hari di bulan Juni dan bulan Juli, awal Juli kan, matahari berada di utara, udaranya sejuk, kata orang Jawa musim bediding, metune kembang apa? Turi. Saya bilang titit apa? Garengpong, kok pintar mentegi. Udaranya sejuk, nggak gembrobios. Subuhnya jam 4:30, awan banget. Dan nanti bulan Desember jam 4 kurang, 4:30 baru subuh, 5:30 baru maghrib, sudah maghrib. Tapi itu bukan menjadi alasan, ya, bukan menjadi alasan untuk memotivasi diri seorang muslim menjadi orang yang kemecer. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kata-kata ini, ayat ini tersebut di akhir surat Al-Mursalat, di akhir juz 29. Kalau dengan firman Allah saja orang sudah tidak kemecer, tidak tertarik. Dan ini kan hadis Rasulullah, firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau dengan ayat dan iming-iming yang begitu indah saja tidak tertarik, tidak kemecer, lan jaluk diiming-imingi sapa? Gimana itu artinya? Akhir 29. Hah? Iya, wis muni kuwi iki takon surate.
Tapi ya haditsin ba'dahu yu'minun. Kan mursalat ya. Ulah suwainya. Maka kepada perkataan apakah sesudah Al-Quran ini mereka akan beriman? Ya. Kalau kepada Quran saja sudah tidak percaya. Tidak percayanya musuh sangang dina dikon mampet luwe ora sarapan ping 9 lah. Ya percaya. Nek dikandani rokok ki marake gulumu bolong. Ngandel ora itu. Yo ngandel, sing nglepis terus berarti ya tidak percaya. Jadi mari saya ajak diri saya dan semuanya. Ya Allah, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardha. Mungkin ada di antara kita satu dua yang belum mengamalkan ini. Ya Allah, beri saya motivasi, beri saya dorongan, beri saya semangat untuk bisa pasang niat. Bahkan bukan mulai Jumat, Kamis juga sudah, Senin, Kamis dilanjutkan Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Beri saya semangat, beri saya motivasi agar saya bisa tertarik kepada iming-imingnya nabimu, melakukan amal soleh siam 9 hari. Dan itu tidak mutlak. Hari pertama siam, hari kedua siam, hari ketiga ada tamu tadi teman kita lama nggak ketemu, datang mungkin dari Bandung, mungkin dari ya otomatis ya datang jam 7 pagi, kita sediakan makan pagi. Kalau kepada yang bersangkutan tamu tadi silahkan disantap apa adanya, make yourself at home. Saya sedang puasa, jadi saya tak ngancani nunggu tok. Aku ya poso anakmu lah mungkin begitu. Namanya tamu, namanya tamu. Mungkin kalau teman itu akhlak ya kakak kita, adik kita. Saya sedang siam jadi antum makan sendiri. Oh iya, jatahmu tak pakai sisa apalagi itu. Nah, kalau tamu seperti itu, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukan ingin meremehkan iming-iming kamu. Siam 1 hari sama dengan orang maju ke medan jihad. Tapi saya harus menghormati tamu. Dan tamu tadi saya hormati dengan cara mengajak dia makan. Silahkan. Hari keempat, hari kelima, hari keenam. Dan yang kancane teko, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wis sarapan, urung. Yo nyanggone mbok giyem yo. Gak. Harus gak. Artinya begini, kalau siam Ramadan 29 atau 30 hari itu kita utang siji nyaur siji, utang 5 nyaur 5 ya. Akhwat kalau ada. Tapi untuk siam yang 9 hari ini ya sudah. Kalau memang ada halangan tidak bisa siam, apalagi Ahmad dia harus tidak siam karena sedang haid, sedang nifas. Kalau kita tadi ada tamu tadi ya sudah. Penyesalan itu mesti ada. Duh, tamu lah. Cuma alhamdulillah yang tamu bisa bungkak kan mungkin. Jadi tidak perlu dikotor. Yang ada penyesalan. Tonggoku melarat, rekoso, mantu. Aku diundang tekon khutbah, tekon pecah, baru disuguh wedang ora tau mbe, baru disuguh seneng tak teke wae. Jangan-jangan ya gitu. Timbul perasaan, yo, peh aku wong melarat
kowe tak syukur ora gelem. Untuk menghindari itu ya bismillahirrahmanirrahim. Sikapi tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah seperti sikapi tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Antara lain gitu ya. Antara lain dengan melakukan siam tadi, dan Rasulullah melakukan juga 1 sampai 9, 2 menit lagi gongnya itu tanggal 10 Zulhijjah. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah 1 sampai 9-nya sudah selesai dibanding dengan iraqatud dam, dibanding dengan mengalirkan darah. Bukan bekam, bukan melotot udun, bukan. Iraqatud dam di sini memotong binatang udhiyah. Hari rayanya namanya Hari Raya Idul Adha. Disebut juga Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Binatang yang disembelih namanya udhiyah. Bukan hewan kurban, bukan. Loh, saya mendengarkan wawancara RRI dengan salah seorang tokoh. Dirasa takkan lagi ya. Aku dicegat ya anak buahnya malah. Pada hari raya kurban ini kita harus. Itu padahal profesor, doktor, kiai, haji, ya menganggap persoalan itu, saya nggak katakan bodoh, pintar gitu, cuma keseriusan memahami Idul Fitri itu hari raya makan-makan, memahami hari raya Idul Adha itu hari raya penyembelihan, itu mungkin kurang seksama. Jadi kalau hari raya kurban, kita kurbankan harta kita. Para ulama sepakat, Ibnu Taimiyah antara lain. Saya punya uang 3 juta, saya belikan kambing, saya potong. Kalau saya punya uang 3 juta, saya pakai untuk urunan lembu. Dengan uang 3 juta itu saya berikan kepada tetangga saya yang paling miskin, ben tinggu pahitan nyambut gawe. Mana yang lebih utama? Menggunakan uang 3 juta untuk udhiyah lebih utama daripada menolong saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Lalu nulungi sapa? Ya kowe, kapan? Ya nantilah. Tapi tidak ada hari yang lebih tinggi nilai amal soleh yang dilakukan. Tidak ada amal soleh yang lebih tinggi nilainya yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dibanding dengan iraqatud dam, memotong udhiyah. Memotong udhiyah. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini saya baca disahihkan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, mawajada sa'atan walam yudhi falayak robanna musallana. Barang siapa yang diberi kelonggaran harta, dan gak ada yang tahu kecuali kita. Kata orang, duit kira iso kluruk. Barang siapa yang diberi kelonggaran harta, kok tidak udhiyah, malah dipergunakan untuk piknik yang tawang mangu, nginep neng kono. Malah dipergunakan untuk datang ke Jakarta nonton namanya apa? Dufan ya.
dunia fantasi. Karena siapa yang diberi kelonggaran kok tidak udhiyah, uangnya malah diberikan kepada fakir miskin, dikirim ke Palestina, dikirim ke Myanmar. Falayak robanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musola kita. Apa musola itu? Tempat yang dipergunakan Rasulullah untuk sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa dan seterusnya. Istilah saja lapangan ora patut dadi umatku. Rasulullah bersabda begitu. Lah kamu wis sampai aja bisa kita kirim ke daerah-daerah minus yang mungkin juga membutuhkan. Ini Idul Adha, hari raya Adha, penyembelihan. Bisa Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Hari penyembelihan, bukan berkorban. Kalau korban bisa diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk uang tadi. Tapi nyambungnya kepada leher binatang, bisa kambing, gembel, Jawa, prucul ditegur sithik, etawa, lembu, kerbau dan seterusnya. Kalau diharap unta. Demikian. Ayo kowe. Seorang ayo kowe. Udhiyah. Berapa hari sebelum masuk bulan Dzulhijjah dia memotong kuku dan sebagainya, apakah itu antisipasi belum masuk bulan Dzulhijjah karena dia mau ikut ruqyah? Silakan saja. Jadi hari Kamis itu ya, kukunya diketoki. Aku jenggote ora eneng iku. Tapi seandainya ya hari Kamis belum sempat, sehingga saya baca para ulama itu sangat tolerir betul dalam masalah kuku. Jadi kuku itu seandainya belum dipotong, asal jangan melebihi hari ke-40. itu ada pendapat yang begitu. Ini aja tingu loh. Ayo. Kaya muridin. Enggak, saya itu terus terang ya salah dengan orang yang saya akrabi sholat, dia makmum, saya juga makmum. Nah, ketika tahiyat itu aku salam langsung tak selentik kok. Maaf Ustaz, maaf Ustaz. Lah, salah kamu dengan saya itu apa? Ini kan kamu nggak ngikuti sunnah. Gampang ya, ngingu kuku itu mesti bangsa silat raiso apa kata nggih. Lho ini pendekar tapak suci lho ini. Ini jotosan mesti raiso lalu genggam tangannya piye wong kukune dawa itu. Lah tinggo kukur-kukur, alah masyaallah. Nganggo piting ya iso. Silakan ya, jadi jangan memotong rambut, jangan memotong kuku, jangan memotong kumis, jangan memotong, sehingga sampai dia memotong udhiyahnya. Cukup, yang lain mungkin. Jadi kan dianjurkan untuk mensikapi antara tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 itu seperti mensikapi tanggal 20 sampai 21 sampai akhir Ramadan. Itu apakah salah satunya iktikaf itu dibenarkan? Iktikaf itu sifatnya tauqifi. Apa tauqifi itu? Paket gampangnya, itu dari langit. Rasulullah memang iktikaf 21 sampai akhir. Bahkan pernah tidak iktikaf dikodok. Tapi mensikapi tanggal 1 sampai 10 itu tidak mengada-adakan
ibadah yang tidak dicontohkan Rasulullah. Ya termasuk ini sesuatu yang belum tersosialisasikan itu. Takbir tanggal 1, Allahu Akbar, tanggal 2, tanggal coba takbir ini wong edan. Ya untuk sementara ya saatnya kita takbir ya di rumah. Tapi itu sudah disunahkan sejak tanggal 1. Tanggal 21 Ramadan takbiran ya ora pas gitulah kita. Gitu ya. Wallahu a'lam. Cukup. Tidak ada amal yang dikerjakan pada tanggal 10 yaitu memotong rupiah tadi. Kalau seandainya ada orang yang rupiah kemudian ada sesuatu pada tanggal 10 itu ada halangan kemudian tanggal 11. Ya, itu tause. Kalau memang tidak sempat tanggal 10 ya tanggal 11. Kalau sempat tanggal 11 ya tanggal 12, nggak sempat tanggal 12 ya tanggal. Iya, mudah-mudahan sama nilainya. Itu yaumul akli wa surbi, hari untuk makan, bahkan dilarang kita untuk siam. Mudah-mudahan. Cuma bahasa bakunya ya 1 sampai 10 yang 1 sampai 9 antara lain siam tadi, perbanyak tilawah, 10-nya udhiyah. Apa? Adnan. Udhiyah. Ayo tiroke udhiyah. Alhamdulillah. Cukup ya. Kisah tentang, Masya Allah, saya sudah siap itu menerangkan, bukan membaca kisahnya tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah, manusia luar biasa betul. Perbedaan Aisyah dengan wanita yang lain. Kalau bahasa kita ya seperti beras PB karo beras rojo lele. Seperti makanan yang terbuat dari gandum, tetapi makanan itu namanya satu, namanya nomor 1, sarid. Dimasak oleh tukang masak paling pintar. Gandumnya nomor 1 dicampur dengan daging yang juga nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kemis memang kebiasaan kita, Senin Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad dan seterusnya. Bahwa akhirnya ada halangan, Bismillahirrahmanirrahim, kita batalkan. Tapi karena Allah, dalam rangka menghormati tamu, karena Allah dalam rangka njogo atine wong sing lagi duwe gawe, moko sing digawe mau wong melarang. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.